Assalamualaikum Pak Redi. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore Pak Redi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Hari ini kan Pak Redi meminta saya untuk mengamati coaching Pak Redi dengan Bu Siti ya. Ya, Nah, Pak Redi, bagian mana yang Pak Redi ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensinya, Pak Redi, dari sesi coaching ini? mungkin saya bagian itu, Pak. Bagian mendengarkan aktif. Di situ saya kurang, Pak. Oh, yang mendengarkan aktif ya. Baik, Pak Redi. Menurut Pak Redi berarti saya nanti harus mengamati bagian ketika Pak Redi mendengarkan aktif ya Pak Redi ya betul ya. Ya, betul, Pak. Betul. Oke. Kalau menurut Pak Redi kira-kira penilaian Pak Redi terhadap yang akan kita lakukan nanti coaching bagaimana nih Pak Redi terhadap yang akan kita kembangkan? Mungkin dalam hal itu saya bisa mendengarkan aktif, fokus gitu, Pak. Dalam Ya, mengcoach betul. coach itu fokus, terus bisa Mhm, menanyakan masalahnya bagaimana kayak gitu, Pak. mhm. Oh iya, jadi Pak Redi ingin mendengarkan dengan rasa gitu ya. Ya, dengan Dengan rasa. rasa sehingga nanti Pak Redi mungkin bisa menemukan kata-kata kunci ya. Ya. Siap Pak Redi lah. Saya insya Allah akan mencoba membantu semampu saya. Ya. Mangga Pak Redi di kawitan coachingnya. Semangat Pak Redi. Oh, siap. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Redi. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oke, alhamdulillah baik ya. Tetap jaga kesehatan ya Bu di kondisi suasana yang belum tentu kadang hujan, kadang tidak itu ya Bu, yang dapat Iya Pak. menurunkan derajat kesehatan kita. Nah, di sini Iya saya Pak. bersama Pak Herdi sebagai pengamat dan saya sebagai coach akan mendiskusikan apa yang ingin diharapkan dari pertemuan ini. Ya Pak, pertemuan hari ini tuh tujuannya saya tuh ingin tahu Pak, bagaimana saya dapat menciptakan suasana yang menyenangkan pada kegiatan pembelajaran saya di kelas gitu. Hmm, jadi yang Ibu harapkan itu membuat suasana kelas gitu ya, Bu, Iya, supaya supaya menyenangkan gitu. menyenangkan. Iya Ya, Pak. oke. Apa ukuran yang seperti apa yang Ibu inginkan dari pembelajaran di kelas itu supaya menyenangkan, Bu? Eh, saya ingin semua anak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran saya dengan senang hati, dengan enjoy gitu Pak. Kan selama ini atau beberapa hari ke depan dari 11 orang anak yang saya didik, ada beberapa yang moodnya tuh masih gimana gitu Pak, dari mulai masuk sekolah sampai dia ikut pembelajaran sampai kegiatan main pun kok masih kayak nggak semangat gitu Pak, kayak nggak senang gitu. Jadi saya pengen tuh apa yang saya lakukan di kelas tuh bisa membuat semua anak senang gitu Pak, jadi ikut pembelajarannya secara apa namanya, secara menyenangkan gitu Pak, jangan sampai ada yang mulu gitu. Jadi menciptakan suasana kelas yang senang, riang gitu, gembira ya, Bu. Iya, iya Pak. Terus relevansinya pada saat ini ada di skala berapa Ibu ketika belajar mengajar di kelas itu, Bu? Menurut saya baru sampai 7 Pak, baru sampai Hmm, 7. 7 Iya, ya. iya. Oke. Terus apa yang menyebabkan pembelajaran itu dirasa oleh Ibu itu kurang menyenangkan gitu, Bu? Hmm, Penyebab jadi penyebabnya apa itu? uh, jadi terlihat dari perilaku anak Pak.
Ya, walaupun kan anak di usia dini itu emang apa namanya mut-mutan ya Pak ya. Kadang Ya, hari ini ceria, besok tidak. Tapi saya ingin tuh ketika anak datang ke sekolah, ketemu dengan saya, ketemu dengan teman-temannya, mereka tuh dapat ikut pembelajaran tuh dengan bahagia gitu Pak. Pada semua hmm, anak inginnya yang saya harapkan tuh seperti itu iya, gitu. iya, iya, iya. Terus apa Ibu sudah melakukan upaya untuk mengatasi masalah itu, Bu? Kan tadi Ibu ingin pembelajaran itu yang menyenangkan gitu, anak-anak menjadi senang, gembira. Nah, sekarang apakah Ibu sudah melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut sehingga anak menjadi senang gitu, Bu? Apa kegiatannya? Selama ini ya salah satu upaya yang sudah saya lakukan yaitu mungkin yang pertama kali kan dilihat dari pertama anak datang ke sekolah ya Pak, saya Ya, memang ini suatu kebiasaan gitu Pak menyapa anak, membacakan dahulu, yang indikasinya itu kan memberikan contoh kepada anak, lalu memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan mereka gitu Pak. Tapi ya, um, apa namanya beberapa cara itu pun masih ada gitu Pak yang kok ada gitu anak yang masih murung walaupun tiap pagi sudah saya sapa, saya tanya gitu Pak, lalu saya berikan pilihan pembelajaran untuk mereka tapi masih ada gitu Pak. Jadi yang sudah Ibu lakukan itu yang pertama menyapa pada saat kedatangan murid ke sekolah. Ya, Yang ya, kedua, Ibu mempelajari kebutuhan mereka saat belajar itu ya, Bu. ya, ya. Ya, ya, ya. Adakah upaya lain selain dari kedua hal tadi, Bu? Hmm, ada sih Pak, misal saya lebih dekat dengan mereka tuh dengan apa namanya setelah menyapa, terus Ya, masuk ke kelas, mm-mm. kadang kan suka ada sesi tanya jawab gitu Pak, tanya jawab Ya, anu, anak-anak hari ini di rumah kenapa? Misalkan siapa yang hari ini bangun kesiangan gitu, siapa yang hari ini nangis dulu. Jadi menanyakan perasaan mereka ketika akan ke sekolah. Itu pun kan tadinya apa namanya? Tadinya tuh supaya saya lebih tahu kenapa anak yang itu kok berangkat sekolah murung gitu Pak. Jadi ya. selain tadi yang saya menyapa dan memberikan pilihan minat belajar anak, saya juga dengan tanya jawab gitu Pak, menanyakan perasaan anak hari itu bagaimana supaya saya bisa memberikan pengajaran kepada seluruh anak gitu Pak, supaya senang gitu. Berarti ada upaya ya, Bu, yang dari yang Iya, kedua tadi, mulai dari yang datang ke sekolah dengan menyapa murid tersebut, terus menanyakan iya, kebutuhan, menyiapkan kebutuhan belajar mereka, terus ditambah iya, dengan menanyakan perasaan mereka ketika mereka datang ke iya, sekolah, itu ya, Bu. iya Pak, iya. Kira-kira apa yang menjadi hambatan Ibu mengenai upaya tersebut, Bu? Apakah ada hambatannya Ibu menerapkan upaya kegiatan itu, Bu? Hambatannya mungkin ada anak yang belum terbuka Pak ketika saya tanyakan, gimana perasaannya hari ini? Apa yang terjadi di rumah? Kadang masih ada anak yang diem aja gitu Pak. Nah mungkin hambatannya apa namanya masih ada anak yang seperti itu gitu Pak yang belum belum bisa terbuka gitu, yang belum bisa mencurahkan pendapatnya gitu atau perasaannya pada saat saya tanya. Jadi anak itu belum terbuka gitu ya, belum bisa Iya, berbicara mengungkapkan isi hatinya gitu ya, Bu? iya, iya, iya. Iya. Terus apa rencana ke depannya dengan adanya masalah tentang pembelajaran yang kurang nyaman bagi siswa itu, Bu? Eh, rencana saya mau apa namanya menerapkan salah satu metode selain yang tadi tanya jawab bercerita pada anak, mungkin saya akan lebih banyak ke bermain Pak. Jadi saya akan Hmm, menerapkan bervariasi jenis mainan gitu Pak dan kalau bisa permainannya
setiap hari itu berbeda dan sesuai dengan minat belajar anak. Gitu. Jadi ketika saya sudah mengetahui minat belajar anak dan menyediakan kebutuhan belajar anak, nah hal-hal tersebut tuh saya akan gunakan dalam materi bermain gitu Pak. Jadi tidak melulu bercerita, tidak melulu tanya jawab gitu. Jadi saya akan coba dengan permainan-permainan yang menyenangkan mungkin. Dengan begitu anak yang tadinya diem atau murung dia bisa berbicara atau sedikit membuka diri gitu Pak. Ya, berarti ditambah lagi dengan menyelipkan permainan ke dalam pembelajaran itu ya, Bu. Iya, Supaya iya, pembelajaran iya, dirasakan oleh anak itu menjadi senang, nyaman, dan gembira iya, gitu ya, Bu. iya, iya Pak. Oh, oke, oke, baik, baik, baik. Kira-kira ukuran dari kedua solusi itu yang dikatakan oleh Ibu itu dapat dikatakan berhasil itu bentuknya bagaimana, Bu? Ketika anak, salah satunya ketika anak dapat mengeluarkan mengeluarkan ide atau dia mampu, Bu, saya ingin anu atau Bu, saya mau ikut anu gitu. Jadi setidaknya dia tuh mengungkapkan keinginannya gitu. Terus secara otomatis bermain tuh memancing dia untuk bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Jadi Iya, iya. supaya lebih berkuranglah anak yang murung, anak yang tidak ingin ikut belajar gitu Pak. Itu harapan saya. Oh, jadi dengan ukurannya itu dengan anak itu, murid itu bisa mengungkapkan, ya, menyampaikan ide Iya, kepada ibu ya. iya, Sesudah iya, dimasukkan iya, pembelajaran itu dengan permainan-permainan yang bervariasi iya, tadi ya, Bu. Ya, iya baik, betul baik, baik. Pak. Iya seperti itu. Kapan rencana ini akan dilaksanakan, Bu? Nah, begini Pak, memang permainan tuh suka disampaikan oleh saya, tapi saya akan lebih intensif tuh mulai minggu depan. Jadi sekarang kan hari Jumat, mungkin besok saya hari Sabtu akan membuat merencanakan permainan-permainan selama seminggu ke depan. Setiap hari memang sebenarnya saya selipkan, tapi minggu depan tuh akan saya berikan secara intensif Iya, intensif itu Pak, pembeliannya lebih berulang gitu. iya. Iya. Kan sudah Ibu terapkan ya di sebelum-sebelumnya. Iya. Apakah itu sudah muncul keberhasilan itu, Bu? Ukurannya sudah dikatakan bisa berhasil belum? Muncul berhasil Pak, tapi mungkin karena metode bermainnya tidak sering saya lakukan, misalkan Ya. cuma sewaktu-waktu atau dalam materi yang khusus gitu. Nah, sudah berhasil tapi belum semua gitu Bu. Nah, sekarang itu Pak mau saya cobanya itu akan saya lakukan setiap hari tapi dengan materi yang berbeda dan dengan bentuk permainan yang berbeda gitu Pak, biar semua anak tuh bisa merasakan gitu. Oh iya, jadi akan menyempurnakan lagi gitu ya Bu, yang akan Iya, diterapkan pada iya, setiap hari pembelajaran gitu ya Bu. Ya, iya, kira-kira iya. dalam melaksanakan atau menerapkan rancangan kegiatan yang telah Ibu tadi rancang ya Bu, apa apa Iya. bisa apa ya? Apakah Ibu memerlukan bantuan dari orang lain, Bu? Sangat Pak, sangat perlu gitu. Mungkin saya akan membuat kelas besar gitu Pak, atau kelompok besar dalam kegiatan metode bermain tersebut gitu. Jadi saya memang sangat butuh bantuan. Jadi berkolaborasi gitu ya, Bu. Iya, iya berkolaborasi dengan teman guru saya. Oh iya, siap. Berarti berkolaborasi, Ibu akan berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah Ibu ya, Bu? Iya, iya Pak. Oh iya, berarti sudah. Jadi Ibu, apakah dengan coaching ini harapan dan tujuan Ibu terhadap masalah yang Ibu hadapi ini bisa tercerahkan? Alhamdulillah Pak, jadi setelah melakukan coaching ini saya bisa lebih lebih mengenal gitu Pak, lebih paham bahwa kegiatan bermain itu tidak hanya dilakukan
dilakukan pada materi-materi tertentu gitu Pak. Jadi kegiatan bermain itu dapat dilakukan setiap hari asalkan kita bisa mengeksplornya gitu Pak dengan apa namanya jenis permainan yang berbeda gitu. Intinya yang berpihak pada anak dan mementingkan kebutuhan belajar anak. Mungkin seperti itu Pak. Sangat terbantu sekali kegiatan coaching ini. Iya, terima kasih ya Bu kalau begitu. Terus masih adakah yang ingin Ibu diskusikan dalam coaching ini Bu? Alhamdulillah Pak. Jadi untuk coaching hari ini cukup mungkin ya Pak ya. Jadi saya lebih tahu bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak ke depannya. Begitu Pak. Oke, kalau begitu berarti sudah tidak ada lagi yang ingin dibicarakan. Mungkin Iya Pak. pembicaraan dari tahap coaching ini ya, diskusi ini bisa bermanfaat dan Ibu bisa menerapkannya langsung dan bisa mencapai apa yang ingin Ibu sukseskan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, riang, dan gembira bagi anak itu, Bu. Iya Mungkin Pak. saya Terima tutup kasih untuk Pak. coaching ini ya, Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Luar biasa Pak Redi dengan Siti ya, sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik sekali Pak Redi, luar biasa. Pak Redi mampu menemukan jalan bagi Bu Siti untuk memikirkan solusi yang terbaik. Iya, Oke Pak Pak. Redi, menurut Pak Redi, eh, melihat tadi apa yang sudah dilakukan ya coaching dengan Bu Siti, Iya. menurut Pak Redi itu ini performanya gimana nih? Kompetensi Pak Eh, Redi dari dalam melakukan coaching. ya, kalau menurut saya pribadi, ketika melakukan diskusi coaching bersama Ibu Siti, saya merasa dalam kompetensi mendengarkan aktif itu bisa lebih fokus, Pak. Bisa lebih fokus dan Iya, menyimak dengan secara seksama apa yang dikatakan iya, oleh Ibu Siti. Terus saya mencatat poin-poin penting yang Ibu Siti utarakan, ya sehingga saya dapat mendengarkan dengan fokus dan menggali lagi informasi dan solusi buat yang dipecahkan sendiri oleh Ibu Siti gitu, Pak. iya. Berarti Pak Redi merasa ini lebih fokus ya, Iya, lebih fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach itu di dalam tadi coaching sesi coaching yang sudah dilaksanakan. Eh, Menurut Pak Redi, mengapa Pak Redi menilai bahwa Pak Redi itu tadi fokus gitu, Pak Redi? Apa nih fokus kira-kira yang menjadi yang saya lebih ya, fokus itu ya, Pak. Yang menjadi saya lebih fokus, saya melihat langsung Ibu Siti mimik wajahnya bagaimana, jadi ya, tersampaikan rasa itu gitu, Pak. iya, iya, iya. Luar biasa Pak Redi. Ya, Saya tadi juga mengamati ya bagaimana sesi coaching yang sudah dilakukan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Redi? boleh Pak, boleh sekali Pak. Dari luar biasa, Pak Redi. Saya mengamati tadi pada saat Pak Redi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Coach ya dalam hal ini Bu Siti, itu sudah sangat luar biasa fokus Pak Redi. Jadi presentnya itu kelihatan sekali Pak Redi dengan sabar mendengarkan apa yang disampaikan dan itu menurut saya sudah sangat baik sekali. Ya, terima Jadi kasih. Pak Redi yang tadi disampaikan di awal di prasupervisi bahwa ingin lebih mendengarkan dengan fokus lagi ini sepertinya bahkan sudah terlampaui nih Pak Redi ya, sudah terlampaui. Bagaimana Pak Redi mendengar pendapat saya tentang ini? Apakah Pak Redi merasa iya yakin atau tidak nih? Tolong sampaikan Pak Redi. Alhamdulillah yakin Pak, yakin sekali. Ya baik Pak Redi. Namun memang ada beberapa masukan Pak Redi ya boleh ya yang Iya saya ingin boleh, boleh Pak. sampaikan dari hasil tadi observasi. Yang pertama mungkin nanti Pak Redi bisa lebih mengembangkan untuk gali solusi solusi yang disampaikan oleh coach itu cari salah satu atau salah dua yang terbaik.
gitu ya. Yang ternyata diulang-ulang nih sama coach Ya, gitu ya, bolak-balik disampaikan. Nah, mungkin itu sebetulnya yang bisa lebih dicermati. ya Pak. Kemudian yang kedua, setelah itu Pak Redi bisa juga lebih fokus ya kepada salah satu solusi yang terbaik dari yang tadi yang sudah disampaikan. Nah, kemudian fokus di satu solusi ini supaya nanti terus diberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar nanti coach akan lebih menggali dan fokus di satu solusi itu gitu. Sehingga nanti akhirnya mudah-mudahan nanti coach bisa menemukan oh ternyata dari solusi yang ini mungkin bisa ditambahkan apa lagi nih gitu supaya biar lebih berdampak gitu. Ya, ya, ya. Nah, itu Pak Redi hasil pengamatan saya mungkin nanti bisa di eh, bukan diterapkan ya dipertimbangkan gitu Pak Redi Ya, ya. ya, ya, siap Pak. Jadi, ya. Kemudian ini Pak Redi dari apa yang kita diskusikan barusan ini terbayang nggak Pak Redi kira-kira nih di bagian mana yang tadi saya sampaikan? Terbayang Pak. Tadi yang Bapak sampaikan itu dalam menggali solusi harus lebih dalam lagi gitu ya Pak. Terus yang kedua, Betul. fokus kepada solusi yang terbaik karena tadi kan Ibu Mhm. yang sebagai coach Ibu Siti itu terus mengulang solusi-solusinya sendiri gitu ya Pak. Jadi Iya, harus ada gitu, fokus betul. satu yang harus fokus supaya terus diberikan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Betul. Oh, menggali ya. itu yang tadi. Udah itu Mhm. Pak. Ya, baik Pak Redi. Luar biasa ya. Jadi kira-kira nih apa nih yang akan Pak Redi lakukan ke depannya nih untuk meningkatkan performa ini? Atau mau Yang kita mengadakan coaching lagi lah kapan, di mana gitu? Ya, yang saya akan lakukan berarti memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tadi ya Pak. Mungkin dalam fokus Ya, masih kurang bisa, terus menggalinya, dalam menggali itunya harus ditingkatkan lagi, menggali solusi dari coach itu harus ditingkatkan lagi. Mungkin bisa bertemu lagi Pak nanti kalau ada waktu saya akan menghubungi Bapak kembali Pak. nah, baik Pak Redi, Pak Redi. Baik, insya Allah selama ada waktu kita siap lah ya untuk saling membantu ya. Iya, Jadi Pak Redi mungkin cukup ya untuk eh, pendapat dari saya iya, ya, hasil Alhamdulillah cukup observasi. Pak. Cukup. Terima kasih Jadi juga buat Bapak itu yang ya, udah iya, meluangkan waktunya itu sama-sama Pak Pak membantu Redi. saya. Iya. Iya, terakhir Pak Redi apa yang dapat didapat dari proses hari ini Pak Redi? Yang dapat dari proses hari ini, saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mendengarkan dengan rasa secara aktif gitu Pak dari coach yang tadi. Terus fokus bisa ditingkatkan lagi dengan adanya belajar coaching ini Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Redi. Mungkin cukup ya, kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Redi terus sukses selalu dan amin. semakin semakin coachingnya itu semakin luar biasa gitu Pak Redi. Amin Pak. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.